Kembali lagi kita di Wine, ya. Jadi kali ini wine-nya sebenarnya ini brand yang udah cukup terkenal lama di pasaran Indonesia, namanya Yellowtail. Ya, ini dia brandnya. Ya, Yellowtail. Jadi Yellowtail ini sebenarnya brand yang cukup famous, cukup terkenal hampir di semua negara, ya, terutama Australia pastinya. Nah, yang gue agak kagum dia itu ada di semua retail atau off trade, ya, untuk penjualan si Yellowtail ini. Ya. Nah, sekarang udah masuk ke on trade. Jadi on trade itu dia ada di hotel, restoran, dan kafe. Ya. Uniknya untuk brand yang satu ini adalah dia mempunyai karakter yang lumayan full bodied, ya. Cuman mempunyai accent, mempunyai tekstur yang menurut gue jarang untuk sebuah wine. Kenapa? Karena dia di aging, di prosesnya itu di whiskey barrel, ya. Jadi dia di sini tertulis dibilang crafted by the Casera family, whiskey barrel age, ya, whiskey barrel age, ya. Nih, jadi dia di agingnya ada proses penuaannya itu di dalam barrel whiskey. Nah, whiskey dari mana? Ya dari Australia pastinya, ya. Jadi Australian whiskey, jadi barrelnya bekas bikin whiskey. Setelah selesai, dia bikin wine, digunain untuk aging jus untuk proses penuaan, ya. Rasanya kayak gimana? Mari kita coba. Tapi sebelumnya gue ngasih tahu ini gue bawa gelas testing, ya, testing gelas kecil, ya. Ini biasa dipakai buat whisky testing sebenarnya. Nah, kenapa gue pakai gelas ini bukan gelas wine? Karena gue pengen tahu kalau memang dia agingnya di whisky barrel, mestinya dia ada style-style itu aroma teksturnya kayak aroma whisky. Makanya gue pakai testing gelasnya whisky. Kita coba ya. Jadi menurut para wine lovers, kira-kira kumaha eta teh rasanya? How does it taste like, ya? How does it taste like? Jadi gimana sih rasa-rasa whisky yang di wine yang di aging dalam whisky barrel? Gue juga penasaran karena menurut gue biasanya whisky yang di aging di wine barrel, nah ini terbalik. Jadi wine yang di aging di whisky barrel. Kan kalian biasa kalau single malt itu ada yang pakai sherry oak, Pedro Ximenez, atau fine wine barrel kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana? Oke, lanjut ya. Sebelum tuang, biarin breathing dulu, gue mau bagi-bagi cerita sedikit informasi mengenai pertanyaan yang kemarin nongol di Instagram gue, ya. Bahkan ada yang direct message nanya, Om, gue mau makan dan minum wine, jadi istilahnya gue mau wine and food pairing, ya, food and wine pairing. Menurut Om itu gimana sih yang proper? Sebenarnya makan dengan minum wine semuanya proper, ya, semuanya proper. Tinggal kitanya aja. Jadi gue ada dua pilihan nih. Ini kita lihat dari sisi based on price. Fancy wine, fancy food, ya, atau drinking wine, fancy food, atau fancy wine, ya, daily food. Ya, maksud gue, lo minum wine mahal dengan makanan yang biasa, atau lo mau minum wine yang mahal dengan makanan yang mahal, ya, itu kembali ke selera. Tapi menurut gue, kalau gue untuk misalnya nih, gue makan nih beramai-ramai, misalnya grup gitu ya, berenam, gue akan pilih wine yang affordable price. Gue akan pilih wine yang decent price. Ya, gue berenam, terus gue milih wine yang harga per botol 2 juta. Sedangkan satu botol aja wine cuma bisa dibagi 5 gelas. Boncos, bos. Ya, jadi gue saranin kalau lu memang mau makan,
makanan yang enak gitu ya, misalnya oke lah lu mau makan steak yang harganya 800.000 sampai sejuta gitu. Nah, lu tinggal pilih, lu mau nikmatin makanannya dibantu dengan wine-nya, atau lu mau nikmatin wine-nya dibantu dengan makanannya, atau lu mau nikmatin dua-duanya, terserah lu sebenarnya. Tapi kalau gue yang namanya dinner, ya, it's always about food and wine. Ya. Jadi kalau lu mau lebih mendapatkan experience makanannya, ya lu cari wine yang membantu atau mensupport tekstur makanannya, gitu. Gue sendiri ya, buat gue wine yang premium itu ya sebenarnya buat gue nikmatin sendiri atau berdua dengan acara yang lebih formal. Ya. Formal tuh kayak gimana? Ya formal itu yang benar-benar wine yang bisa dengan premium ya lu dalam suasana serius, biar lebih santai, lebih rileks, ya lu pakai wine yang premium nggak masalah, yang wine yang mahal. Tapi kalau lu acara yang benar-benar buat santai, ketawa hahaha, sayang. Ya menurut gua sih itu dari occasionnya. Nah back to the topic, kalau lo mau makan dengan wine, ya udah, makanannya mahal, wine-nya nggak usah terlalu mahal lah, ya, yang sesuai dengan kocek lo aja, gitu. Dan lo harus sesuaikan juga dengan wine-nya, ya, seperti pedoman dasar, white wine, white meat, red wine, red meat, ya, port wine, ya, sweet food, dessert, makan sweet food, ya, kayak gitu ya. Oke, taruh. Ya, ini ada ya, mungkin semenitan lah. Kita coba dulu. Oke. Gue sih, oke. Kalau dari tesnya, aromanya, menurut gue mungkin ini cocok dengan aroma wine yang bold, ya, wine yang lebih power, yang medium bodied. Kalau dari aromanya nih, ya. Kalau dari rasanya dari warnanya kita lihat. Jadi kalau kalian wine lovers, kalau kalian mau ngecek warna dari wine, ya red wine terutama harus ada backgroundnya putih ya. Jadi polos gini putih, baru kalian bisa lihat, oh ini warnanya merah gelap, merah terang, agak ke orange-orangean. Terus misalnya white wine, warnanya apa? White-nya clear, gold, kayak gitu dan sebagainya, pakai background putih. Ya. Ya, ini lumayan gelap menurut gua. Ya, jadi kalau gue lihat dari warnanya agak gelap, aromanya ada aroma kayak karamel, terus ada aroma manisnya, tipis-tipis mengingatkan gue dengan gula Jawa merah atau gula aren, gula Jawa merah. Aduh, sorry, gula aren maksud gue, ya, atau brown sugar lah bahasa kerennya. Nah, maksudnya kalau dilihat dari warnanya gelap, baunya agak manis, terus ada karakter karamel, gula aren, dan sebagainya. Terus ada karakter-karakter smoke-nya. Ya, mirip-mirip whisky lah ya. Whisky lah. Rasanya, aftertaste-nya agak manis nggak? Sip. Aftertaste-nya agak manis. Terus saat dikumur, kan kalau kumur terus pas lo buang napas, pas lo exhale kayak gitu ya. Itu ada bau coklat. Terus kayak ada espresso gitu, ya. Gue tahu mungkin ini karakter Cabernet Sauvignon yang sebenarnya teksturnya mestinya dia lebih textbook, yaitu kalau di karakternya Cabernet Sauvignon tuh biasanya dia keluar kayak bau kasis, blackcurrant, kayak gitu-gitu. Ini ada bau kasis, blackcurrant, tapi lebih ke dark fruit lah, ya. Lebih benar-benar buah merah yang udah matang, ya. Nah ini dia Yellowtail Cabernet Sauvignon, Whiskey Barrel, ya, Whiskey Barrel Age 2021, ya. Jadi kalau kalian lihat, ini lebih merimain kalian whisky yang hampir menjadi sweet red. Ya. Ini gue saranin untuk makan, tadi pas gue minum, gue icip,
bayangan gue kalau gue makan nih, gue mesti makanan yang benar-benar yang heavy meal, ya, heavy food, ya, makanan berat, misalnya daging gitu ya, terus agak berlemak, ya, roast beef, ya, dengan mashed potato, gravy sauce misalnya, ya, terus atau misalnya grill tenderloin gitu ya, grill tenderloin terus pakai black pepper sauce, ya. Wah ini kayaknya top banget ya dari hasil yang udah dicicip. Nah ini menurut gue ini bisa banget buat tempat atau outlet horeca, ya, hotel, restoran, kafe yang menyajikan makanan-makanan grill dan roast. Ya. Kalau misalnya daging putih, gue bisa daging putih, mungkin roast duck, ya, karena aftertaste manisnya kan biasanya kalau bebek itu di bawah kulitnya suka ada lemak-lemak tuh. Nah, kayaknya pakai ini cocok nih. Ya. Itu rekomendasi dari gua. Jadi kalau kalian mau coba, ya boleh. Ya. Dan untuk Yellowtail, ya, ada di Jakarta banyak, di Bali juga ada, Surabaya. Ya. Kalian tinggal pesen aja ya, ke outlet-outlet terdekat kalian. Ya. Nah ini dia. Ya. Yellowtail Cabernet Sauvignon Whiskey Barrel Aged, ya, tahun 2021. Ini 2024 ya. Jadi udah 3 tahun ya, mestinya ini udah lebih matang lagi ya. Ini enak banget buat makanan, kalau buat santai apalagi ya kan, buat have fun gitu teman-teman, asik ya. Buat your community. Ya, ini buat gue high recommended. Ini high recommended banget wine buat kalian santai, apalagi buat makan. Kalau kalian ada acara barbekyuan, ya kalian bisa pairing dengan wine ini. Oke, itu dia. Minum boleh, mabok jangan.